Shalom jemaat Tuhan GB My Home Tanjung Pinang. Apa kabar saudara terkasih? Saya percaya kita dalam keadaan baik dan luar biasa dalam perlindungan Tuhan. Dan saat ini saudaraku, mari kita datang kepada Yesus Kristus, mengandalkan Dia, karena kita tahu tanpa Tuhan kita lemah. Dan Yesus Kristuslah sumber kekuatan kita. Amin, saudara terkasih. Mari datang kepada Tuhan, membawa segala pergumulan hidup kita, membawa segala apapun yang menjadi permasalahan hidup kita. Karena kita tahu Allah kita Yesus Kristus sumber kekuatan setiap kita. Amin. Hanya Kau milikku di surga, tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Selamanya. Hanya Kau milikku di surga, tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Yesus Kristus Allah sumber Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber kuatku,
kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, 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 selamanya. Haleluya, saudara. Kita percaya bahwa Yesus Kristus Allah sumber kekuatan kita. Amin. Amin. Baik saudaraku, saat ini mari kita mempersiapkan hati kita untuk datang dalam mezbah Tuhan. Mari kita minta Yesus Kristus menguduskan setiap kita, agar setiap penyembahan kita layak di hadapan-Nya. Kita percaya Allah tetaplah Allah, dulu, sekarang, dan selamanya. Kita percaya Dialah Yesus Kristus yang selalu kita andalkan. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, Pencipta segala yang ada, dulu, sekarang, sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami pikiranmu, tak terukur panjang setiamu, dulu, sekarang, sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku, tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan, Kau tetap Allah. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, Pencipta segala yang ada, dulu, sekarang, sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami pikiranku, tak terukur panjang setia,
sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku, tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah walau dunia semua bergoncang dan tergoyahkan. Kau tetap Allah, Kau tetap Allah, Kau tetap segala pujian kami bawa di hadapan di altarmu, di mezbamu Yesus. Kaulah Tuhan, Kau Allah yang ajaib, Kau Bapa yang besar. Yesus, kami rindu Bapa, hanya Kau yang kami muliakan, hanya Kau Yesus, kami puja, kami muliakan. Segala pujian syukur bagimu, Kau hadir dalam hidupku. Ini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Segala pujian syukur bagimu, Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Segala pujian
Sungguh Engkau yang kami puji, kami muliakan Tuhan. Dan kami sangat percaya Yesus, ketika kami menyembah Engkau dalam roh dan kebenaran, pemulihan, kesembuhan terjadi bagi setiap jemaat-Mu. Kami percaya kemenangan demi kemenangan sudah menjadi hak milik kami, Yesus Kristus. Haleluya. Tuhan Allah yang ajaib, saat ini Tuhan, kami akan duduk diam mendengarkan firman-Mu. Berkati setiap jemaat-Mu, Yesus Kristus. Kami percaya firman yang ditabur akan berbuah lebat dalam kehidupan kami, dan kami akan menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Berkati hamba-Mu Yesus Kristus yang mau menyampaikan firman-Mu Tuhan. Kiranya Yesus Kristus, firman yang disampaikan itu merupakan kehendak-Mu dan keinginan-Mu Bapa. Di dalam nama Yesus Kristus kami telah siap mendengarkan firman-Mu. Mari jemaat Tuhan yang siap mendengarkan firman Tuhan, mari sama-sama kita katakan amin. Happy Sunday semua. Tema Voice of Pentecost hari ini adalah, apakah orang Kristen pasti berbuah? Sebagai orang percaya, hidup kita harus senantiasa berbuah, agar supaya memberikan kesaksian untuk orang lain dan sebagai bukti dari hasil kerja Roh Kudus. Jadi apa itu sebenarnya buah roh? Galatia 5 ayat 22-23 berkata, tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Kalau kita lihat secara biologi, buah adalah sesuatu yang dihasilkan oleh sebuah pohon sebagai bagian dari proses pertumbuhannya. Buah yang dihasilkan oleh sebuah pohon ditujukan untuk menyebarkan benih, dan proses tersebut bisa melalui berbagai macam cara. Benih tersebut bisa jatuh di tanah, terbawa oleh angin, dimakan oleh binatang atau manusia, dan seterusnya. Demikian juga dengan kehidupan orang Kristen. Hidup kita beberapa kali digambarkan seperti sebuah pohon. Kita ditanam, bertumbuh, lalu menghasilkan buah. Dalam konteks kekristenan, buah roh adalah sesuatu yang keluar dari kehidupan orang percaya setelah bertumbuh dalam Kristus. Dan pada akhirnya, buah tersebut ditujukan untuk menyebarkan benih firman Tuhan kepada semua orang. Ketika seseorang lahir baru dan mempunyai iman percaya kepada Yesus sebagai juru selamat, maka orang itu akan mengalami transformasi dalam kehidupannya yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Apabila kita mengizinkan Roh Kudus bekerja, Dia akan memberikan karunia-karunia untuk melayani dan memanifestasikan sifat-sifat Allah melalui perilaku kehidupan kita, orang percaya. Sebab buah roh bukanlah sifat alamiah, melainkan karakter orang percaya yang diperbaharui karena melekat kepada Kristus. Dan ini merupakan sebuah tanda dari kedewasaan rohani. Sekarang kita akan membahas beberapa pertanyaan yang sering dibicarakan seputar buah roh. Yang pertama adalah, apakah seseorang bisa menunjukkan nilai-nilai kebaikan tanpa pendiaman Roh Kudus? Untuk bisa berbuat baik, seseorang tidak harus mengenal Roh Kudus. Banyak orang dunia berbuat kebaikan yang bahkan kadang terlihat seakan-akan lebih baik dari orang percaya. Hal ini karena semua orang dimanapun mereka berada dan dari budaya atau keluarga apapun bisa menerima dan menyetujui prinsip-prinsip buah roh. Namun ada perbedaan yang mendasari prinsip-prinsip dari buah roh tersebut antara orang percaya dan orang dunia. Bagi orang percaya, prinsip-prinsip buah roh dilakukan untuk memuliakan Tuhan. Semua ditujukan untuk menyenangkan Dia dan firman Tuhanlah yang menjadi standar untuk prinsip tersebut. Tetapi untuk orang dunia, yang hidupnya dikuasai oleh kedagingan dan tidak didiami serta dituntun oleh Roh Kudus, prinsip perbuatan baiknya didasari oleh pemahaman orang itu sendiri dengan motif yang berbeda-beda. Pertanyaan yang kedua adalah, apakah orang yang kelihatan berbahasa roh pasti menunjukkan buah roh dalam kehidupannya? Seseorang bisa saja berdoa dalam bahasa roh, tetapi masih hidup dalam kedagingan serta tidak menunjukkan tanda-tanda buah roh. Sebab dibutuhkan upaya oleh orang percaya supaya Roh Kudus senantiasa bekerja penuh, memimpin, dan membentuk karakter Kristus di dalam diri kita masing-masing. Sekali lagi, hal ini sama seperti sebuah pohon.
Agar menghasilkan buah, maka pohon tersebut harus dirawat dan diberikan nutrisi supaya bisa bertumbuh dan menghasilkan buah. Seperti yang tertulis dalam Mazmur 1 ayat 1-3. Jadi, berbahasa roh tidak menjamin bahwa buah roh ada di dalam kehidupan seseorang. Bagaimana caranya supaya bisa menghasilkan buah roh? Kita harus melakukan disiplin rohani seperti bersaat teduh, berdoa, berbahasa roh, merenungkan firman Tuhan, bersekutu dalam kul, ikut pelayanan, membantu orang percaya untuk dapat hidup dalam pimpinan Roh Kudus, dan memberikan pelajaran praktis, sehingga mereka pun dapat menghasilkan buah roh dalam kehidupan mereka. Pertanyaan yang ketiga adalah, apa dampak buah roh dalam kehidupan orang percaya? Sama seperti buah yang berasal dari pohon tidak dimakan dan dinikmati oleh pohonnya sendiri, demikian juga halnya dengan buah roh. Buah roh yang dihasilkan oleh orang percaya ditujukan untuk membuat dampak kepada orang lain di sekitarnya. Rasul Paulus mengatakan bahwa orang yang menghasilkan buah adalah orang yang hidup sebagai anak-anak terang. Orang percaya yang menghasilkan buah roh pasti akan berdampak kepada orang lain di sekitarnya. Orang percaya dipanggil dan ditetapkan oleh Tuhan untuk menjadi terang yang dapat dilihat oleh orang lain. Jadi, tujuan akhir dari buah roh adalah supaya lebih banyak orang datang mengenal Tuhan Yesus akibat kesaksian hidup kita. Mari kita mengambil keputusan untuk terus menjaga dan merawat kehidupan rohani kita, supaya nanti pada waktunya, hidup kita juga menghasilkan buah untuk kemuliaan Tuhan. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan barcode yang tersedia. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Hari ini saudara yang dikasihi Tuhan, saya rindu kita berbagi atau kita bersama-sama menikmati kebenaran firman Tuhan dengan tema maut versus hidup kekal. Ya. Haleluya, maut versus hidup kekal. Oke. Ya. Saudara yang dikasihi Tuhan, apa sih sebenarnya ungkapan yang bisa kita pahami tentang maut dan hidup yang kekal, ya. Sebab kadang-kadang bahasa atau kata-kata itu sudah terbiasa, tapi kita sebenarnya tidak begitu memahami sehingga kita nggak bisa merespon atau mengelola apa yang sebenarnya atau mewaspadai dan mengelola apa yang ada di dalamnya. Jadi ketika kita berbicara tentang maut atau kematian, saudara yang kasih oleh Tuhan, dan juga ketika kita berkata tentang hidup yang kekal, saudaraku, mungkin ini sebenarnya supaya memudahkan kita, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, ini berbicara tentang sebuah sistem yang berlaku di dalam maut, saudaraku, atau kematian, saudaraku, dan sekali lagi saya harus sampaikan bahwa ini bukan bicara di kuburan, tetapi berbicara dalam kehidupan kita yang real di dunia ini, saudaraku. Tetapi ada sistem yang dikendalikan oleh kerajaan maut. Ya, sistem itu apa sih? Sistem itu mungkin seperti pola atau bentuk, tapi juga bisa berarti sebuah prinsip atau nilai-nilai yang berlaku di dalamnya. Ya, dan mungkin istilah yang saya gunakan terlalu banyak, tapi mungkin saya lebih senang menggunakan istilah yang mungkin akrab, familiar buat kita. Katakan aturan main. Sama-sama katakan aturan main. Gitu. Jadi dalam kehidupan kita ini selalu ada aturan main yang mengatur, yang mempengaruhi, yang mengendalikan kehidupan kita. Kira-kira begitu. Ya, di rumah ada aturan main. Di kantor ada aturan main, di gereja ada aturan main. Dalam hubungan pernikahan ada aturan main, di rumah tangga keluarga ada aturan main. Di tengah masyarakat ada aturan main. Di jalan waktu kita berkendara ada aturan main. Yang ketika kita ada di sana, saudara tidak boleh berkata, oh sorry aku nggak tahu. Ketika kita melakukan pelanggaran, maka saudaraku ada konsekuensinya. Dan ketika kita melakukan apa yang benar, tentu juga ada apresiasinya, kira-kira begitu. Nah,
Saudara, berbicara tentang maut atau kematian dan hidup yang kekal itu berbicara tentang sebuah aturan main, saudaraku, yang berpengaruh dalam hidup kita di bumi ini. Bukan di alam baka, bukan di surga yang kekal nanti, tapi di bumi ini. Nah, di bumi ini, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, ternyata kita berada di dalam sebuah aturan main. Aturan main yang mana yang kita jalani, saudaraku yang dikasih Tuhan, itu yang akan menentukan seperti apa hidup yang kita miliki, yang kita rasakan, yang kita nikmati di bumi ini. Saya nggak ngomong di alam baka, saya nggak ngomong di neraka, saya nggak ngomong nanti di kerajaan kekal di surga, tapi di bumi ini. Haleluya. Nah, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, ada dua aturan main yang terjadi di dalam dunia ini, yang ada di dalam dunia ini, yaitu aturan main yang pertama adalah aturan main yang dikendalikan oleh penguasa maut, kerajaan kegelapan, iblis setan, penguasanya. Tetapi juga ada aturan main, saudaraku yang dikasih Tuhan, hidup yang kekal, yang dikendalikan, yang disupport, yang dikontrol oleh kerajaan Allah, kerajaan terang, Kristus Yesus Tuhan kita. Nah, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, ada satu hal yang menarik di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-10, ayat yang ke-10. Mari kita baca bersama-sama, 3, 2, 1. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Saudara perhatikan baik, ada dua sistem, ada dua aturan main. Saudaraku, yang pertama tadi dikendalikan kerajaan maut, kerajaan kegelapan, iblis setan, dan yang di sisi lain adalah kerajaan Allah, ya, Kristus Yesus sang rajanya. Dan saudaraku, Alkitab memberitahu kepada kita sebuah penjelasan yang final. Ya. Dikatakan begini, pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Apa ini? Ini adalah aturan main yang akan dialami oleh orang-orang yang hidup di dalam pengaruh penguasa kerajaan maut, penguasa kerajaan kegelapan. Ya, kenapa? Karena memang iblis itu hanya gaweannya mencuri, membunuh, membinasakan. Tetapi Allah kita, saudaraku, Alkitab berkata, aku datang, Yesus katakan, supaya mereka, kita yang ada di dunia ini, bisa mempunyai hidup, bukan cuma hidup yang kekal, tetapi hidup yang kekal dengan segala kelimpahannya. Dengan segala kekayaannya, kemuliaannya, kemurahannya, kebaikannya, kuasanya, berkatnya, mujizatnya, kesembuhannya, pemulihannya, kemuliaannya. Saudaraku yang dikasih Tuhan, Allah memberikan itu kepada manusia, tetapi iblis mencuri, merampas, membunuh, membinasakannya. Haleluya. Oke, ya pelan-pelan. Nah saudara, ternyata ini bukan hanya terjadi di masa sekarang ini. Tetapi ini terjadi juga pada masa di Taman Eden. Ya. Allah adalah Allah yang pemberi, katakan Allah pemberi. Iblis adalah pencuri dan perampok. Enggak berani ngomong ya. Haleluya. Saudara yang kasih Tuhan, dari kitab Kejadian kita membaca Allah menciptakan langit bumi dengan segala isinya yang terbaik buat manusia, saudaraku, ditatanya sedemikian rupa yang semula bumi waktu itu dalam kondisi kacau balau. Ya, bahasa kerennya tohu wabohu, saudaraku. Ya, bukan tahu Sumedang. Tohu wabohu, kacau. Lalu Allah kemudian mengintervensi dan turun ke dalam dunia, kekacauan yang ada di dunia itu
dicipta ulang, ditata ulang, didesain ulang menjadi sebuah tempat dunia yang lebih baik. Terang dipisahkan dari siang dan malam, air ditempatkan di tempat-tempatnya, kemudian cakrawala dan lain sebagainya, kemudian binatang-binatang, tumbuhan-tumbuhan dibuatnya Allah sedemikian rupa, sehingga dunia yang tadinya kacau balau karena iblis merusaknya, saudaraku, sekarang Allah kemudian mulai menatanya lagi. Dan di tengah-tengah dunia yang mulai ditata ulang dengan baik oleh Allah itu, Allah kemudian masih merasa ada sesuatu yang istimewa yang dia buat. Apa yang dia istimewa yang dia mau buat? Dia pengen membuat sebuah duplikat kayak begitu ya, saudara yang kasih Tuhan. Dirinya, yaitu manusia. Diciptakannya dia laki-laki dan perempuan segambar dan serupa dengan Allah. Lalu saudaraku ditempatkanlah manusia ini, Adam dan Hawa ini di sebuah taman yang amat sangat indah dan menyenangkan. Katakan taman yang sangat indah dan menyenangkan. Haleluya. Itulah pemberian Allah kepada Adam dan Hawa. Kepada Adam dan Hawa Allah bukan saja menciptakan mereka, membentuk mereka. Tetapi lebih jauh lagi Alkitab mengatakan Allah kemudian memberi nefes, katakan nefes, hidup yang kekal kepada manusia. Oh, haleluya. Saudaraku, Allah itu Allah yang kekal, yang sempurna, dan apa yang dia lakukan hanyalah yang terbaik untuk umat manusia. Yang setuju katakan amin. Haleluya. Tapi kenapa Pak kok jadi kacau? Karena memang ada si biang kerok, saudaraku. Biang keroknya di Taman Eden adalah si ular yang merupakan perwujudan daripada iblis itu, saudaraku. Dia makhluk yang paling pandai di antara yang lain. Dia kemudian dekati Hawa, dia goda, dia bujuk, saudaraku. Kenapa? Karena iblis adalah pencuri, pembunuh, dan pembinasa. Dia ngiri Adam dan Hawa tiap hari bahagia terus, saudaraku. Haleluya. Puji Tuhan. Kenapa? Karena kasih Allah kepada manusia. Iblis ngiri, itu sebabnya dia goda, dia bujuk, dia ingin mencuri kebahagiaan manusia. Saudaraku, bukan hanya mencuri tetapi juga merampas manusia, membunuh manusia itu, saudaraku. Hubungannya dengan Allah menjadi rusak. Kenyamanannya menjadi hilang. Bahkan dia tidak lagi merasa nyaman berada bersama-sama dengan Allah di dalam Taman Eden itu. Taman Eden bukan surga, saudaraku. Jangan salah. Taman Eden adalah sebuah taman yang di bumi, di mana Allah hidup bergaul dengan manusia. Saudaraku, ini dikasih oleh Tuhan. Dan manusia diberikan nefes hidup yang kekal oleh Allah. Tetapi ketika manusia kemudian lebih memilih bujukan godaan si iblis, Tuhan sudah kasih ingat, jangan makan buah pengetahuan yang baik dan jahat itu. Pada hari engkau memakannya, engkau pasti binasa. Iblis goda, bujuk, tahu puncaknya di sana. Ketika manusia itu mengambil buah itu dan mereka memakannya, saudara, maka kematian, kebinasaan terjadi atas mereka. Sehingga manusia yang tadinya hidup di dalam kerajaan Allah, hidup dengan kapasitas hidup yang kekal, saudaraku ini kasih Tuhan. Karena mereka kemudian nurutin godaan iblis, mereka terkena bisa racun tipu daya dari iblis, saudaraku. Maka semua yang ada pada mereka dirampas, dirampok, dicuri, dan mereka mengalami kondisi berada di dalam bayang-bayang maut, kematian. Masa terus berlanjut, sangat panjang, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Sampai akhirnya Tuhan melihat bahwa manusia kayaknya enggak mungkin menolong diri mereka sendiri. Lalu kemudian Yesus berkata, Bapa, izinkan saya turun. Biar saya jadi sama seperti mereka, supaya saya bisa menolong mereka kembali kepada hidup yang kekal. Oh, haleluya. Betapa baiknya Allah kita. Yang setuju katakan amin. Oh, puji Tuhan. Ya. Oke, saya tahu
hari-hari ini ada beberapa dari kita yang masih merasa, pendeta ngomong bisa-bisanya aja. Terserah saudara. Saya berharap nanti setelah saudara dengar firman, saudara mulai mendapat pencerahan dari Roh Kudus. Haleluya. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, dan kita bersyukur kemudian Yesus Kristus datang ke dalam dunia. Oke, saya mau bawa saudara untuk memahami ini sedikit. Jadi kira-kira begini saudara, hidup yang kekal ada di atas, dunia kita, dunia manusia, dan kuasa maut katakan ada di bawah. Saudara perhatikan baik, aturan main yang berlaku di dalam kerajaan maut adalah apa saudara? Mencuri, membunuh, membinasakan. Ingat baik ini. Jadi semua orang yang ada di dalam dunia, saudaraku ini kasih Tuhan, yang terkena pengaruh, hasutan, tipu daya, bujukan, kebohongan dari kerajaan maut, saudaraku ini kasih Tuhan, mereka akan mengalami konsekuensi dari aturan main yang berlaku di dalam kerajaan maut itu. Apa saja yang ada padanya akan dicuri. Mungkin hari-hari ini ada yang kesehatannya dicuri. Hubungan suami istri dirampok, dibunuh. Pengharapan juga dibunuh, dibinasakan. Sehingga mungkin hari-hari ini ada orang mulai berpikir kalau begini aku bunuh diri saja. Enggak mungkin aku bisa jalani hidup. Kenapa? Pada ujungnya memang iblis, kerajaan maut hanya menunjukkan dan akan membawa kita kepada kebinasaan kekal, kematian yang kekal, tapi enggak mati-mati di dalam neraka, saudaraku. Ya, istilahnya kematian artinya tidak ada hidup yang kekal lagi, saudaraku. Tapi di neraka enggak bisa mati. Hidup selamanya dalam penderitaan. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Ya, perhatikan baik. Ini aturan main. Jadi saudaraku yang dikasih Tuhan, enggak peduli saudara pangkatnya apa, pendidikannya apa, golongan derajat masyarakat apa, apapun juga tentang diri saudara. Selama saudara berada di dalam pengaruh kerajaan maut, aturan mainnya saudara pasti akan dicuriin, dirampokin, dibunuhin, dan pada akhirnya dibinasakan. Haleluya. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Karena itu Tuhan Yesus sudah tegaskan, pencuri itu datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Tetapi saudaraku, Yesus datang ke dalam dunia, katakan di dunia. Ini bukan nanti di surga yang kekal nanti, enggak, tapi di dunia. Yesus datang untuk memberi apa kita? Hidup yang kekal. Hidup yang kekal. Hidup dengan segala kelimpahannya. Kira-kira begini saudara, Yesus datang ke dalam dunia itu untuk mengembalikan saudara dan saya menjadi orang-orang yang mengalami lagi kehidupan Adam dan Hawa sebelum mereka jatuh dalam dosa. Itu dikembalikan kepada kita, kepada saudara dan saya. Haleluya. Namun saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kalau kerajaan maut itu sudah sifatnya otomatis, katakan otomatis. Begitu orang jatuh dalam dosa, maka aturan main dari kerajaan maut otomatis berlaku atas orang itu. Nah, tetapi saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, saudara dan saya juga akan mengalami hal yang sama ketika saudara menyambut, menerima karya Kristus Yesus di dalam hidup kita. Haleluya. Apa karya Kristus Yesus dalam kita? Mari kita baca sama-sama. Yohanes 5 ayat 24. Katakan Yohanes 5 ayat 24. Mari kita baca bersama-sama. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada Dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup yang kekal. Oh, haleluya. Saudaraku yang dikasih Tuhan. Haleluya. Ya, saking bergairahnya sampai nafasnya
nggak bisa ngantri, saudaraku. Haleluya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, bayangkan betapa indahnya berita ini untuk saudara dan saya. Saudara, selama kita masih ada di dalam pengaruh atau berada dalam kuasa kerajaan maut, gak peduli saudara kaya raya kayak apapun juga pasti akan dirampas. Saudara akan dibunuh, saudara akan dibinasakan pada akhirnya. Tetapi puji Tuhan, katakan puji Tuhan. Tambahkan lagi, haleluya. Puji Tuhan, kenapa? Karena Yesus Kristus datang dan berkata, Alkitab mengatakan, aku berkata kepadamu, kata Yesus, sesungguhnya barang siapa mendengar dan percaya kepada perkataanku dan percaya kepada Allah Bapa yang mengutus aku, dia punya hidup yang kekal. Dia tidak turut dihukum lagi sebab dia sudah dipindahkan dari dalam maut ke dalam hidup yang kekal. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan, ini di surga nanti atau di bumi ini? Masih susah menjawabnya. Tidak apa-apa, saya ulangi lagi. Kita enggak ngomong nanti di neraka yang kekal jahanam, juga enggak ngomong di surga yang kekal nanti. Kita ngomong di bumi ini. Yesus ngomong ini untuk saudara dan saya yang ada di bumi ini. Kalau kita percaya kepada Dia, maka kita itu dipindahkan. Katakan dipindahkan. Lagi dipindahkan. Haleluya. Begitu percaya ternyata sudah pindah. Katakan sudah pindah. Saudara sudah percaya Yesus? Saudara sudah percaya Yesus? Saudara ada di mana? Di kerajaan maut atau di hidup yang kekal? Oh, puji Tuhan. Haleluya. Ya. Oke, pelan-pelan nanti aku cerita. Kok realitanya enggak sama, Father? Pak Pendeta, gitu ya, Brur, gitu ya. Saudara, nanti saya ke sana. Tapi yang pasti kita mesti nangkep dulu nih. Jadi ternyata saat kita percaya Yesus, saudaraku yang dikasihi Tuhan, kerajaan maut tidak lagi berkuasa atas kita. Aturan mainnya enggak berlaku. Katakan enggak berlaku. Yang berlaku sekarang apa? Aturan main di dalam hidup yang kekal, yang dikendalikan, dikontrol, disupport oleh kerajaan Allah. Oh, haleluya. Dan Yesus berkata, kalau engkau percaya kepadaku, perkataanku, dan kepada Dia yang mengutus aku, engkau sudah pindah dari maut, dari aturan kerajaan maut yang dicuri, dibunuh, di segala macam yang jahat tadi, pindah kepada hidup, nikmati segala kelimpahan kebaikannya, kemurahannya, kasihnya, kesehatannya, damai sejahteranya, kecukupannya. Katakan amin. Haleluya. Puji Tuhan saudaraku. Kebenaran ini baru beberapa minggu yang belakangan ini saudara. Tuhan bukain sama saya. Saya udah, aduh Tuhan, aku udah sekian tahun ngajarin dan nyebutin ayat ini. Tapi kayaknya baru belakangan ini Tuhan bukakan sesuatu yang baru. Katakan sudah pindah. Coba lihat wajah sebelahmu, udah pindah belum? Oke. Ya, semua udah percaya udah pindah, amin. Udah ngerasain konsekuensinya belum? Haleluya. Yang itu yang susah dijawab. Nanti kita ke sana. Oke, saya lanjutkan saudara. Yohanes 5 ayat 24 berkata, aku berkata kepadamu sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku, perkataan Yesus dan percaya kepada Dia Allah Bapa yang mengutus Yesus, ia punya hidup yang kekal dan tidak turut lagi dihukum. Tidak berlaku lagi konsekuensi aturan main kerajaan kegelapan. Kenapa? Kita enggak hidup di situ. Kita hidup di sini. Ketika saya ada di Amerika, Saudaraku yang dikasihi Tuhan,
saya dapat kesempatan setir mobil di sana, saudaraku yang dikasihi Tuhan, maka aturan main lalu lintas di Indonesia nggak berlaku buat saya. Waktu saya nyetir di Amerika. Kenapa? Karena saya ada di Amerika, yang berlaku adalah aturan main nyetir di Amerika. Di Indonesia setirnya di kanan. Di kanan. Di Amerika setirnya di kiri, betul ya? Jangan pindah-pindah. Haleluya. Sudah begitu di Indonesia kita jalannya di sebelah kiri. Tapi di Amerika kita jalannya di sebelah kanan. Oh, haleluya. Halo Sen, benar ya? Sen yang udah lama di sana soalnya. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, setirnya di kiri. Saudaraku yang dikasih Tuhan, kita di Indonesia posisinya jadi terbalik, berbeda. Yang di Indonesia nggak berlaku, saya nggak bisa ngotot, saya orang Indonesia. Saya nyetir seperti di Indonesia. Wah, saudaraku pasti langsung ditilang, dimasukin penjara. Ya, jangan-jangan saya langsung dideportasi. Udah pulang aja kamu. Saudara yang kasih Tuhan. Tidak berlaku lagi. Waktu saudara dan saya sudah mempunyai hidup yang kekal, maka hukum yang di dalam kerajaan maut tidak berlaku lagi untuk saudara dan saya. Oke. Ya, Pak, tapi kenapa kok kita kadang-kadang nggak merasakan itu? Ya, nanti kita ngomong ke sana. Saya mau tambahkan dulu beberapa ayat. Yohanes 10 ayat 28, sama-sama katakan Yohanes 10 ayat 28. Kita baca 3, 2, 1. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Oh, saudaraku. Saudara pernah nggak memahaminya dari ini nih? Ini bukan bicara nanti di surga kekal, ini bicara di dunia ini. Artinya waktu saudara menerima hidup yang kekal, maka sistem aturan, hukum, aturan main yang berlaku di dalam kerajaan kegelapan tidak berlaku lagi pada diri saudara. Yang berlaku adalah saudara hidup dalam kepastian hidup yang kekal. Dan tidak akan binasa lagi sampai selama-lamanya. Hari-hari ini saya mulai terus menolong ya diri saya bersama Roh Kudus, tolong saya juga. Untuk apa? Nyadari, memahami. Aku di bumi memang, tapi aku sudah punya hidup yang kekal. Lebih jauh. Dan tidak seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku, kata Yesus. Jadi setiap kita yang sudah di dalam Yesus Kristus, kita mempunyai hidup yang kekal. Kita tidak akan lagi dihukum, tetapi yang berlaku adalah aturan main hidup yang kekal. Yang berkata, aku adalah memberi hidup dengan segala kelimpahannya, kenyamanannya, kebahagiaannya, sukacitanya, damai sejahteranya, kesehatannya, kesembuhannya, mujizatnya, pertolongannya, pengharapannya, semua yang ada di surga, yang ada dalam kerajaan yang kekal, itu yang menjadi bagian saya, walaupun saya masih ada di bumi ini. Memang belum 100% sempurna. Nanti yang sempurna di sana. Tapi di bumi ini udah beda, ngomong sudah beda. Kenapa? Karena sudah pindah. Haleluya. Dan tidak ada yang bisa mengambilnya. Kenapa? Yesus berkata ayat 29, Bapakku yang memberikan kita kepada Yesus. Saudara, lebih besar dari siapapun, daripada siapapun, dan seorang pun tidak dapat merebut saya dan saudara dari tangan Bapa. Jadi kalau sudah di dalam Kristus Yesus, Allah jamin, Yesus jamin, tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Enggak ada yang bisa merebut kita. Kenapa? Karena Bapa yang memberikan kita kepada Yesus lebih besar dari siapapun, termasuk lebih besar dari penguasa kerajaan maut tadi. Katakan amin. Katakan amin. Katakan lagi amin. Katakan terima kasih Tuhan. Enggak ada yang bisa ngerebut itu.
Saya selama ini tidak jarang ketika jalani hidup, apalagi di masa-masa yang sulit. Saya selama ini pemahaman bagian ini ya nggak seperti sekarang. Sudah ngerti tapi hari-hari ini mulai diperjelas lagi oleh Tuhan. Jadi kalau yang lalu saya ngadapin masa-masa yang sulit berat, ya udahlah, kayaknya Tuhan nggak sayang saya. Ya, saya layak untuk mendapatkan ini semua. Saya layak untuk mendapatkan yang paling buruk dalam hidup ini. Ya syukurlah ini bukan yang paling buruk. Ya, ini kemurahan Tuhan, gak seburuk yang seharusnya. Saya terus berpikir seperti itu. Tapi belakangan ini Tuhan mulai terangi hati pikiran saya. Jangan hidup seperti itu. Saudara pernah dengar suami istri yang dapat hadiah ikut kapal pesiar keliling dunia? Saking senangnya luar biasa mereka persiapan. Dan persiapan yang tidak mereka lupakan adalah persiapan bahan makanan. Apa kayak ikan asin, kayak teri, kayak apa kayak yang bisa awet, bisa tahan lama. Kalau mother mungkin bikin roa gitu ya, bikin sambal, bikin PM, cakalang, saudaraku, pampis, ini bahasa Manado, istilah Manado, saudaraku. Dan setiap hari mereka bersuka cita di kapal itu, saudaraku, dan setiap saat waktunya orang makan, jam makan, mereka berdua segera masuk ke kamar, mereka buka bungkusannya, mereka bersuka cita dan menikmati makanan yang mereka bawa dari rumah, saudaraku. Oh, haleluya, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Pagi dia buka makan, siang buka makan, mereka bersuka cita bisa ada di kapal itu, saudaraku, keliling dunia. 1 hari, 2 hari, 3 hari, makanannya mulai habis. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, yang bisa bertahan, masih bertahan tinggal 1-2, yang lain udah mulai membusuk. Mereka mengalami kesulitan makan. Jam makan mulai terasa lapar, nggak bisa makan sebanyak kemarin lagi. Dan beberapa hari terakhir sempat dia jalani, saudaraku, sebelum pada akhirnya dia sadar apa yang terjadi. Dia sempat dalam kondisi kelaparan. Dia akhirnya hemat itu makanan. Dia merih, saudaraku, ya dia tahan sedemikian rupa luar biasa. Sampai ada kemudian seseorang yang kemarin perhatikan dan tanya, Bapak dan Ibu, ya saya tahu Bapak dan Ibu ada di sini bersama kami. Tapi hampir-hampir saya nggak pernah lihat Bapak Ibu di ruang makan. Oh ya, saya bawa makan sendiri, saya punya bekal yang cukup katanya. Lalu sekarang bagaimana? Ya udah mulai nipis, mau habis. Masih butuh beberapa hari perjalanan. Bapak ini ngasih tahu, Bapak Ibu, kenapa Bapak Ibu menjalani hari-hari seperti itu di kapal ini? Sebenarnya perjalanan di kapal ini sudah menyediakan semua fasilitas, termasuk makan pagi, makan siang, makan malam. Bapak Ibu nggak perlu bawa dari rumah kalau perlu. Kalau mau bawa tambahan boleh. Tapi di kapal ini, Bapak Ibu bisa menikmati semua hidangan yang disajikan pada setiap saat makan, jamuan makan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ini suami istri ini pada pelotot-pelototan. Kamu kok goblok ya? Iya, saya memang goblok. Sama seperti kamu. Ya ampun, nggak ngerti. Nah kita nggak tahu saudara berapa kali dengar kisah yang kayak begini. Dan kita ketawa, saya pun dulu ketawa. Dan saya pikir, saya nggak mungkin kayak begitu. Tapi saya nyadar, ya ampun Tuhan. Dulu saya pikir aku nggak kayak begitu. Sekarang aku mulai sadar, ternyata aku goblok juga. Kenapa? Aku sudah pindah. Tapi saudara aku dikasih Tuhan, seolah-olah aku nggak punya ini semua. Yang ada yang di sini, dicuri, dirampok, susah, menderita. Kita merasa, kita pikir, ya itulah bagian kita. Budayanya belum berubah, saudaraku. Oke. Ntar ingat baik cerita ini ya, saudara yang kasih Tuhan. Kita mau katakan, saya sudah pindah. Oke, ya.
Tapi saudaraku dikasih Tuhan, mindsetnya juga harus dirubah, diperbaharui. Jangan sudah naik kapal pesiar, saudaranya bertahan dengan bekal yang saudara bawa dari rumah padahal sudah disiapin berlimpah. Di hidup kekal disediakan berlimpah, jangan hidup dari budaya yang di kerajaan maut. Oke, bagian akhir. Solusinya gimana? Ya. Buat saudara yang belum terima Yesus, percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, yang dikirim Allah untuk menyelamatkan kita dari kematian, dari maut. Hari ini kita peringati perjamuan kudus, peringati kematian Kristus lewat perjamuan kudus. Mungkin kita berbulan-bulan, tiap bulan kita melakukannya, tapi mungkin bagian ini kita anggap lalu begitu saja, biasa saja. Hari ini mulai kita belajar memahami bahwa kematian Kristus adalah jaminan, garansi yang pasti untuk saudara dan saya menikmati hidup dengan segala kelimpahannya. Katakan hidup dengan segala kelimpahannya. Karena itu saudara yang belum pernah menerima Yesus, karena Yesus berkata, aku berkata kepadamu, barang siapa percaya kepadaku, barang siapa menerima perkataanku dan percaya kepada dia yang mengutus aku, maka saudara baru mempunyai hidup yang kekal. Saudara baru akan dipindahkan dari maut kepada hidup. Saudara akan dilepaskan dari segala hukuman, konsekuensi yang ada di sana, dan saudara bisa menikmati semua konsekuensi yang Allah sediakan di dalam kerajaannya yang kekal di bumi ini. Bukan hanya nanti di surga kekal, tapi di bumi ini. Saudara yang belum percaya Yesus, saudara yang belum terima Yesus, ada mungkin saudara meninggalkan Yesus. Saudara yang dikasih Tuhan, mari berbalik kembali. Saudara, karena di mana engkau berada, ada aturan main yang akan menguasai saudara. Kalau engkau ada di dalam aturan main kerajaan maut, saudara nggak bisa lari. Saudara nggak bisa berharap, aku bagaimana Pak, bisa nggak aku ada di dalam kerajaan maut tapi nikmati kebaikan di sana? Bisa tapi sedikit. Apa itu? Oksigen gratis untuk saudara nafas tiap hari. Apalagi sinar matahari supaya saudara juga tetap bisa metabolisme tubuh dan lain sebagainya bisa jalani hidup dengan baik. Ya, yang umum-umum begitu, tapi yang spesial-spesial kalau kita di sini ngarepin itu nggak bisa. Kita mesti pindah ke sana. Gimana caranya? Nggak ada cara lain, cuma percaya pada Bapa yang mengutus Yesus dan percaya kepada perkataan Yesus dan menerima karya kematian Kristus di atas kayu salib Golgota, maka pada saat kita percaya kita sudah pindah. Oh haleluya. Katakan lagi, sudah pindah. Sekarang sudah di sini. Tapi jujur saudara, banyak orang yang sudah di sini tapi masih nikmatinya yang di sana. Kenapa ini? Karena kita suka ngiler. Suka jalan-jalan, nggak karuan saudaraku, ya ngulinernya ngawur, ya kita biasa suka kuliner saudaraku, ya. Jadi yang pertama tadi pindah dulu. Kalau sudah pindah, jangan suka jalan-jalan, bilang jangan suka jalan-jalan. Saudara, kalau saudara sudah pindah di sini, tapi saudara suka coba-coba, nikmati, ngikutin aturan main yang di sana, ya terima konsekuensinya. Di sana. Makanya jangan suka pindah-pindah. Jangan suka jalan-jalan. Halo? Wah, ketahuan nih, jangan-jangan suka jalan-jalan nih saudara. Kok jadi melototin saya, mukanya jadi nggak enak sama saya. Atau saya nggak usah gobah lagi. Atau kalau saya nggak nonton lagi, nanti saudara tersesat, aku yang diomelin. Itu jadi pendeta, nggak ngarahin dombanya. Giliran diarahin, matanya nggak enak sama saya. Saya tahu saudara yang kasih Tuhan, saudara mengasihi saya. Haleluya, saya juga mengasihi saudara. Saudara yang kasih Tuhan, jangan suka iseng ke sana. Sadari, minta anugerah kasih karunia Tuhan. Sekarang saya mulai belajar, cara berpikir saya berubah. Saya nggak mau lagi pokoknya cara berpikir yang lama yang dulu.
Saya ini layak dirampok, dicuri. Memang udah nasib saya begitu. Enggak, saudara sudah pindah. Sekarang saudara mulai mempercayai dan meyakini, aku memiliki hidup yang kekal dengan segala kelimpahannya. Seperti seorang yang naik kapal pesiar, enggak usah bayar apa-apa lagi. Sudah dibayar lunas, tinggal nikmati semua yang ada di sana. Haleluya. Yang setuju katakan amin. Ini di mana saudara? Di dunia atau di surga nanti? Di dunia ini kita mulai bisa nikmati. Oh saudara, pendeta ngomong kosong. Mana buktinya sekarang saya lagi nggak punya pekerjaan. Pendeta omong kosong, mana buktinya aku sekarang lagi kesusahan keuangan. Saudara yang kasih Tuhan, mungkin keadaan belum berubah. Keadaan mungkin masih sama. Tapi kalau saudara menyadari bahwa saudara mempunyai hidup yang kekal, dengan segala kelimpahannya, saudara akan mulai menikmati. Oh di sini ada pengharapan baru. Amin saudaraku. Oh di sini masih ada pengharapan yang lain. Oh di sini masih ada jaminan kesembuhan. Ada hidup kekal yang tidak pernah bisa diambil. Wah saudara yang kasih Tuhan. Oh ini ada buah ini toh ternyata. Oh saudara yang dikasih Tuhan, memang saya belum kaya raya, duitnya enggak berjibun, tetapi aku enggak kekurangan makan. Oh makanku enggak senyaman dulu memang, tapi aku masih bisa makan, aku masih sehat hari ini. Oh aku mungkin enggak seperti dulu, tapi aku masih bisa tersenyum, aku masih bisa tertawa, aku masih bisa berbagi kasih kepada yang lain. Kenapa? Karena aku punya hidup yang kekal. Kalau enggak saudaraku dikasih Tuhan. Kesadaran pemahaman ini harus terus disegarkan, disempurnakan. Sehingga saudara mulai akan makin hari makin nyata dalam hidup saudara. Betapa kekuatan, kuasa dan kasih serta kelimpahan hidup yang kekal mengalir, berlaku. Ini aturan main. Ketika saudara ikuti, maka saudara akan menikmati buah-buahnya, berkatnya, garansinya, jaminannya. Saudara, saya bersyukur kepada Tuhan di tengah-tengah situasi yang kayak begini, saudaraku. Kebenaran ini Tuhan bukakan kepada saya dan saya bagikan kepada saudara. Saudara yang kasih Tuhan, kalau enggak saudaraku, saya udah enggak ngerti stresnya kayak apa. Saya udah enggak ngerti kayak apa paniknya saya, takutnya saya, tegangnya saya udah enggak bisa ngebayangin. Tapi hari-hari ini saya pastikan, anak-anak juga, kepada jemaat juga, saudara semua. Tenang aja, Tuhan bersama dengan kita. Percaya, kita ada di dalam hidup yang kekal. Kita didukung oleh kerajaan surga. Mungkin kita nggak ngalami duitnya tiba-tiba sekarang ada berkat, wah segunung, saudaraku. Nggak masalah, nggak harus seperti itu. Tapi saudaraku, tetap ada kekuatan, sukacita, kasih, keyakinan, pengharapan, damai sejahtera. Stres nggak nguasai kita, depresi jauh dari kita, ingin bunuh diri, ya ilah, amit-amit kalau boleh. Yang setuju katakan amin. Kenapa? Kita udah punya hidup yang kekal kok, masih mau bunuh diri. Yang di sana itu suka ingin bunuh diri, saudaraku. Tapi yang di sini, loh udah punya hidup yang kekal kok mau bunuh diri lagi. Dulu dari sana udah setengah mati kok, udah dipindahin kok masih pengen senasib kayak sama mereka. Nehilah, ya. Nikmati kasih karunia Tuhan. Hidup yang kekal dengan segala kelimpahannya. Saya berdoa supaya kita makin disempurnakan pemahaman kita, kesadaran kita akan hal ini. Sehingga saudara merasakan, hebat Allah itu ya. Mungkin apa yang dia berikan gak seperti yang kita bayangkan. Kita ini kan suka lebih memenuhi nafsu kita, keinginan kita yang gak karu-karuan kan. Makanya gak pernah puas, gerutu terus, ngomel terus, gak mengucap syukur, makin susah tiap hari. Ya. Kenapa? Karena keinginan dan hawa nafsu kita yang menguasai kita. Tapi hari-hari ini mari kita
memandang wajah Tuhan, mendekat kepada Tuhan, masuk dalam hadirat-Nya. Pandang Yesus yang menyerahkan segalanya untuk saudara dan saya. Yang tadinya ada di dalam maut, dipindahkan ke dalam kerajaan yang kekal. Dan Allah memberikan dengan segala kelimpahannya. Kenapa belum mengalami? Karena mungkin kita nggak pernah menggali, kita nggak pernah berhasrat, kita nggak tertarik itu. Kita tertariknya di sini. Karena udah dicuri, jadi pengennya ada gantinya. Karena udah dirampok, mestinya ada lagi yang berlipat ganda. Pengennya terus begitu, polanya terus begitu. Makin nafsu, makin dijarah, makin pengen, makin dirampok habis. Ini berlaku di sana. Padahal kita sudah di sini. Harusnya kita mulai belajar melihat. Dan saudara akan melihat keindahan, kelimpahan demi kelimpahan akan mengalir, akan bertambah-tambah kepada saudara dan saya. Sebab Allah itu kasih adanya. Dia enggak mau seorang pun binasa. Dia pengen supaya semua orang diselamatkan. Dan hari ini ada kabar baik buat kita. Saudara yang selama ini sudah di dalam Tuhan, saudaraku yang kasih Tuhan, jangan lagi hidup seperti ada di dalam sistem kerajaan kegelapan. Jangan lagi ikuti aturannya. Mulai lebih banyak minta kesadaran, pemahaman sudah disempurnakan. Bagi saudara yang belum dipindahkan, saudara yang kasih Tuhan, ini kabar baik buat saudara. Kepada siapa saudara mau berlari untuk minta pertolongan hari-hari ini? Gak ada seorang pun yang bisa kita andalkan. Karena semua orang sekarang sedang dalam pergumulan kesulitan mereka masing-masing. Tetapi ada satu pribadi yang tidak pernah kesulitan untuk memberi pertolongan kepada saudara dan saya. Dan dia berkata, marilah kepadaku, hai kamu yang letih lesu dan beban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Datang pada Yesus, buka hati saudara, percaya kepada Dia dan karyanya untuk keselamatan saudara. Dan saudara pindah dari maut ke dalam hidup yang kekal dengan segala kelimpahannya. Shalom Bapak Ibu Saudara, saya Ana, saya akan bacakan Watas Pekan minggu ini. Di hari Senin kita tidak ada kegiatan, di hari Selasa kita ada doa terobosan jam 7 malam di aplikasi Zoom Meeting dan akan disiarkan langsung di GBI My Home Official yang akan dilayani oleh Di hari Rabu, Kamis, dan Jumat kita tidak ada kegiatan. Di hari Sabtu pukul 10 pagi kita ada doa puasa di YouTube channel GBI My Home Official. Di hari Minggu kita ada 2 kali ibadah onsite dan live streaming yang akan dilakukan pada pukul 8 pagi dan 11 siang. Dilanjutkan pada pukul 5 sore kita ada ibadah online di YouTube channel GBI My Home Official. Untuk ibadah sekolah minggu kita masih melakukannya secara online pada pukul 9.15 di YouTube channel GBI My Home Official, serta untuk ibadah Next Gen pada pukul 9.15 di YouTube Next Gen My Home. Dan pengumuman tambahannya adalah akan diadakan pemberkatan pernikahan kudus Saudara Supeng dan Saudari Patricia Ellen pada bulan Januari 2021. Klinik Pratama Rumah Sehat Betel mengadakan promo scaling gigi atau pembersihan karang gigi hanya 150.000 saja selama bulan Desember 2020. Setiap hari Sabtu pukul 15.30 sampai dengan 17.00. Segera daftarkan diri Anda di nomor 0812 7596 0776 atau di 0813 1877 9975. Akan diadakan pemberkatan pernikahan kudus Saudara Aslan Ward Pandapotan Damanik dan Saudari Rasintan Purba pada tanggal 6 Januari 2021 di GKPS Perjalangan Pematang Siantar. Akan diadakan doa puasa bersama selama 21 hari mulai tanggal 7 sampai 27 Desember 2020. Berdoa untuk keamanan NKRI Damailah Indonesiaku, penyelesaian pandemi COVID-19, ancaman resesi ekonomi global, pencurahan Roh Kudus secara besar-besaran dan menyeluruh di era Pentakosta ketiga, penyelesaian amanat agung Tuhan Yesus, serta pilkada serentak
tanggal 9 Desember 2020. Doa puasa ini wajib untuk pelayan jemaat dan aktivis serta dihimbau untuk jemaat. Jenis puasa ditentukan oleh masing-masing pribadi. Dalam rangka menyambut Natal tahun 2020, WBI mengadakan acara berbagi kasih pada tanggal 16 Desember 2020. Bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin berpartisipasi dalam acara ini dapat mentransfer ke rekening BCA dengan nomor 8890260056 atas nama Sutantri. Selanjutnya pada tanggal 19 Desember 2020, WBI mengadakan ibadah Natal di Trikora. Bagi ibu-ibu yang rindu bergabung dalam ibadah ini dapat menghubungi Ibu Ida Nenggolan di nomor 0853 5177 0088. Demikian Warta Sepekan Minggu ini. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan, kami kembali mengucap syukur Bapa untuk hari ini. Tuhan, kami boleh Tuhan untuk menyembah Tuhan, kami boleh memuji Tuhan. Biarlah Tuhan setiap pujian penyembahan kami ini Tuhan boleh menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Betata Engkau di atas setiap pujian penyembahan kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Tuhan, kami mau berdoa untuk pemimpin rohani kami ya Bapa. Berarti Pak Niko yang di Jakarta Tuhan, berarti keempat wakilnya Bapa. Berarti Pak John Handoyo Tuhan, gembala kami kasihi Tuhan. Pak Irwan, bahkan Pak Anan wakilnya Bapa. Engkau berkati setiap pemimpin rohani kami ini Tuhan, dimanapun mereka berada saat ini Bapa. Engkau memberkati Bapa, berkati pelayanan mereka ya Tuhan, berkati keluarga mereka ya Bapa. Engkau lindungi Tuhan, Engkau tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu ya Tuhan. Biarlah Tuhan kasih setia Tuhan cukup bagi setiap mereka ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Damai sejahtera, sukacita Tuhan Engkau limpahkan atas mereka ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Tuhan, kami juga berdoa untuk bangsa kami dan kota kami, bangsa kami Indonesia dan kota kami Tanjung Pinang. Shalom bagi bangsa dan kota kami ya Bapa. Damai sejahtera Tuhan Engkau senantiasa Engkau curahkan atas bangsa dan kota kami ini ya Bapa. Terima kasih Bapa. Engkau berkati untuk pemimpin bangsa kami dari presiden Tuhan yang bahkan sampai tingkat daerah Tuhan, RT RW. Engkau berkati Bapa. Takut akan Tuhan ada pada setiap hati mereka ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Biarlah Tuhan mereka boleh menjalankan roda pemerintahan dengan takut akan Engkau ya Bapa. Terima kasih Bapa. Mereka boleh membawa bangsa ini Tuhan dengan penuh dengan kemuliaan Tuhan. Terima kasih Bapa. Tuhan, kami juga berdoa untuk Tuhan kondisi yang saat ini yang melanda dunia Bapa, pandemi ya Tuhan. Engkau berkati Bapa, Tuhan Engkau pulihkan seluruh bangsa-bangsa ya Bapa. Biarlah Tuhan nama Tuhan dipermuliakan atas seluruh dunia ini Bapa. Engkau berkati Bapa, khususnya Tuhan para tim medis Bapa yang telah memberikan pelayanan terbaik Bapa. Engkau berkati kesehatan mereka ya Bapa. Biarlah Tuhan pandemi ini Tuhan boleh cepat berlalu ya Bapa, dan nama Tuhan dipermuliakan ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur Bapa untuk hari ini Tuhan. Terima kasih Bapa. Engkau berkati juga Tuhan, berkati untuk firman Tuhan yang kami boleh dengar ya Bapa. Terima kasih Bapa. Ajar kami untuk kami boleh melakukan firman Tuhan. Bahkan Tuhan firman itu boleh kami berbuah Tuhan. Bahkan juga Tuhan kami boleh Tuhan boleh melakukannya dengan baik Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur Bapa. Tuhan, kami juga berdoa untuk umat-Mu Tuhan yang ada di GBI Mahom Rawasari Tanjung Pinang Bapa. Engkau berkati Bapa, berkati keluarga demi keluarga Bapa. Engkau berkati suami, berkati istri, bahkan anak-anak mereka Bapa. Engkau berkati usaha pekerjaan dan studi anak mereka Bapa. Terima kasih Bapa. Engkau berkati keluarga demi keluarga ya Bapa. Biarlah Tuhan kasih setia Tuhan cukup atas mereka semua Bapa. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur Bapa untuk hari ini Tuhan. Kami boleh beribadah Tuhan. Kami boleh memuji, kami boleh menyembah Tuhan. Bahkan juga kami boleh Tuhan menjaga firman Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus Tuhan. Terima kasih Bapa. Sebelum kami berpisah Bapa, kami rindu Tuhan untuk menerima berkat melalui hamba-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Bapak Ibu dikasih Tuhan, mari angkat kedua tanganmu sesuai dengan amanat agung dari Tuhan Yesus Kristus. Karena itu pergilah, jadikanlah keluarga besarmu, orang-orang yang kau kasih, sahabat-sahabatmu dan rekan-rekan kerjamu menjadi murid Tuhan Yesus.
Bapak Ibu Saudara sekalian, terimalah kuasa dari Allah Bapa yang Maha Kuasa, kuasa kebangkitan dari Tuhan Yesus Kristus, pertolongan penghiburan dari Roh Kudus, mulai dari pagi hari ini sampai selama-lamanya. Kita yang percaya sama-sama katakan amin.